Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Yaltisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian nih? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kaisam doakan semoga yang lagi sakit sehat, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan. Semoga Kaisam juga doakan semoga kalian sampai finish ya cuy. Teman Kaisam yang lagi bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Kaisam itu miris sekali ya guys ya. Banyak nih yang chat masuk ke Kayatisam mengadukan temannya yang bekerja masih baru ya, mengadukan saudaranya yang masih baru juga, bahkan teman Kayatisam yang yang sudah lama juga bingung ya harus berbuat apa. Ini ayo kita membahas tentang bagaimana sih mencari bukti untuk pelecehan seksual ya cuy ya, yang dilakukan majikan kita. Karena untuk membuktikannya itu sangat sulit karena keterbatasan kita memegang handphone ya cuy ya, keterbatasan nggak ada CCTV, keterbatasan majikan yang sibuk ya, nggak tahu di rumah ada oknum majikan yang melakukan seksual kepada kita ya cuy ya. Jangan sampai nih Mrs. V dan Mrs. Pentol itu bersatu jadi satu tanpa persetujuan kita. Disclaimer dulu, mungkin yang mendengar video Kayatisam memiliki background atau pengalaman ya, atau ini masa gelap dilecehkan. Kayatisam itu bukan mengingatkan kalian atas tindakan tersebut, tapi kita ayo belajar gimana sih caranya kita mendapatkan bukti ya cuy ya, walaupun kita dilecehkan, walaupun belum terjadi pertemuan antara Mrs. V dan Mr. Pentol. Jangan sampai ya cuy, nauzubillah min dzalik ya. Walaupun nanti anak yang dilahirkan itu adalah Hongkong permanen gitu ya, buat apa gitu ya, ya kan kita cari produk Indonesia yang berkualitas saja, cari sugar daddy cuy. Nggak mau kayak sugar daddy perutnya buncit. Aduh, ayo kita bahas cuy, dari kasus ini ayo coba belajar ya. Ayo kita yampui dulu cuy, yampui. Oke guys, bahas ini sebenarnya masalah sepele bagi kita yang nggak mengalami, tapi ini adalah masalah yang serius bagi teman-teman kita yang tidak memiliki keberanian, yang takut kehilangan pekerjaan ya. Ini masalah serius banget, makanya ayo kita bahas cuy. Kaisam itu mendapatkan cerita dari temannya yang baru bekerja di Hongkong itu 2 bulan. Kita sebut aja Mbak ini, namanya Mbak Dini. Mbak Dini ini datang dari Indonesia bekerja di satu majikan, di mana majikan tersebut ya sudah termasuknya ya sudah lumayan lah, umur 60 tahunan ya cuy ya, si majikan laki-lakinya. Majikan perempuannya juga ya umurnya ya sekitar ya segitu camto ya. Dia ini bersih-bersih cengkong-ceng oge. Cuma mungkin majikan perempuannya ini sering menghabiskan waktu di luar, sehingga majikan laki-lakinya itu ya kadang bekerja, kadang pulangnya lebih cepat ya cuy ya. Nah, singkat cerita nih, di 2 bulannya ini si Mbak Dini ini sering mendapatkan itu pelecehan seksual itu. Gimana Kayatisam pelecehannya? Apakah dia itu disentuh-sentuh itu atau buah mangganya? Enggak cuy. Jadi si majikannya, laki-lakinya ini selalu ngacung pentulnya. Apanya itu Kayatisam? Aduh, sering ejakulasi ya cuy ya, hanya melihat Mbak Dini. Kayaknya Mbak Dini ini penasaran Kayatisam, kayaknya beautiful ini ya Mbak Dini ya, sering membuat pentolnya ini mengacung ini ya. Aduh, sampai nyembur cuy. Astagfirullah. Mungkin agak jorok ya guys ya, biar kalian itu nggak tegang banget ya, biarkan tegang itu sih dia aja. Nah, singkat cerita, ini menjijikan sekali ya yang Kayatisam dengar ya. Jadi dia ini saat Mbak Dini ini ya lagi kerja ya cuy ya, sore ya di dapur, ini si pemilik pentol ini datanglah ke dapur, nyimbrung itu cuy. Nah, terus melihat Mbak Dini ini lagi di dapur ya cuy ya, dia ini meminta untuk mengoralkan itu si pentolnya. Langsung berdiri, Mbak Dini lagi cuci piring, dia berdiri di belakangnya ya cuy ya. Terus dia itu dempet-dempet ke Mbak Dini, terus membalikan badannya si Mbak Dini itu. Terus namanya juga kan masih 60 tahunan kan, masih keker ya cuy ya, masih bisa menahan Mbak Dini yang secuil itu badannya ya cuy ya. Akhirnya menarik tangannya Mbak Dini, memaksa tangannya Mbak Dini memasukkan ke kolor hijaunya. Ayo kamu coba bantu saya untuk keluarkan, katanya. Keluarkan apa? Senjata. Bantu saya muncratkan itu. Aduh, pusing Kayatisam. Pengen nggak dilanjutin cerita ini, tapi gemas ya Kayatisam ini. Akhirnya Mbak Dini ini ya kayak tarik tambang ya cuy ya. Om songa. Kemiong lah ya ngomongnya, yang nggak tahu ya, mungkin bahasanya juga masih kurang ya. Jadi Mbak Dini ini melakukan pemberontakan ya cuy ya. Terus
akhirnya tidak terjadi. Tidak terjadi. Cuma dari kejadian tersebut takut dong ya kan, baru 2 bulan cuy. Kemungkinannya kalau dia ngaduin ke majikan perempuannya pasti akan jealous, akan cemburu. Yang jadi resikonya kalau dia mengadu, ini pasti akan dipecat, determination, karena harga diri. Pasti si laki-laki ini bersilat lidah ya cuy ya, pasti akan merasa bahwa si Mbak Dini lah yang merayu, ya kan, bisa jadi ya kan. Iya, jadi ketakutan ini membuat Mbak Dini ini bertahan tapi kena mental. Takut dong menjalani dia takut kalau misalkan tindakan ini lebih parah daripada untuk memaksa mengoralkan itu si penis. Si pentol. Harusnya disensor ya cuy ya. Nah, dia ini curhat sama temannya, bantu saya dong, gimana, saya sudah hubungi agensi, kata agensinya suruh bertahan dulu karena belum terjadi cuy. Nah, ini gimana caranya mendapatkan bukti kalau misalkan kejadian tersebut terjadi lagi? Gimana kalau saya dipecat atau dikembalikan? Oke. Akhirnya temannya si Mbak Dini ini juga pusing juga nih memberi saran nih ya, gimana caranya ya kan. Akhirnya sharing sama kayak Tisam. Wah, Kak Sam itu kan punya pasukan emak-emak nih. Nah, menurut kalian gimana nih caranya mendapatkan bukti supaya temannya Mbak Dini ini selamat dari kerjaan dan dia juga bisa mempertahankan harga dirinya walaupun kita domestic helper ya cuy ya. Jangan hanya melihat paras kita gemoy gitu ya. Jadi seenaknya gitu kita menjadi alat untuk mengeluarkan air mancur. Ayo kita bahas kasus ini. Gara-gara efek pandemi kemarin, banyak nih majikan-majikan yang selalu mabok ya, melampiaskan tanpa tidak sadar menurutnya, dan itu sudah terjadi. Ini bahkan kan di tahun ini ya, kemarin itu ada 2 kasus di mana majikannya ini dijerat penjara 7 tahun dan 8 tahun. Yang pertama kasusnya saat dia mabok, dia memperkaos itu si pekerja migran ya cuy ya, dan terjadi saling menyentuh Mrs. V dan Mr. Pentolnya. Ini terjadi yang namanya seks ya cuy. Nah, ini alhamdulillahnya mbaknya melaporkan dan menang, dituntut penjara 8 tahun. Ini si Singsang ya. Itu walaupun dia berdalih dia mabok, tapi dia ini kan mabok ini kan atas keinginannya sendiri cuy. Nah, dia ini ngomong sama hakim, tapi saya dalam keadaan yang tidak sadar. Nah, bahkan hakim pun ini membela sang korban cuy, dimana dia bertanya, apakah kamu yakin itu si ceweknya itu melakukan persetujuan untuk melakukan itu? Kan dia juga nggak bisa jawab, ya kan? Nah, itulah yang menjadikan dia itu bersalah. Karena apa? Karena yang namanya pelecehan itu kalau misalkan salah satu tidak menghendaki atau tidak menyetujui hubungan tersebut, itu masuknya hukum. Penjaranya itu 10 tahun ya cuy ya. Cuma yang si Singsang itu dijerat 7 tahun. Oh, berarti Kak Isam kalau saya punya pacar Mr. P, hubungannya setuju gini, terus saya ini putus, bisa nggak dia dilaporkan pelecehan seksual? Ya nggak bisa lah, itu mantan kamunya aja yang on ya. Aduh, apalagi sampai punya anak, aduh harus pikir panjang loh ya. Oke, yang beli dulu, santai, panas ya cuy ya. Iya, panas hatinya Kak Isam. Terus ada kasus kedua lagi, ini aki-aki yang melakukan. Ini teman kita ya, pekerja migran yang kemarin itu menang kasusnya pengadilan dan dijerat si aki-aki ini 7 tahun. Karena apa? Karena si aki-aki ini sengaja memberikan obat kepada teman kita ya guys. Itu umurnya 23 tahun, perawannya diambil sama aki-aki ini cuy. Sampai pada akhirnya dia sempoyongan dan jatuh di dapur. Saat itu langsung dilakukan itu pelecehan tersebut. Terjadinya itu cuma nggak sampai setengah jam, hamil. Tapi bayinya itu digugurkan karena memang mbaknya itu kena mental dan dokter juga menyetujui bahwa lebih baik bayinya digugurkan saja. Nah, menang pengadilan kemarin itu di obat tidur ya cuy ya. Itu dituntut 7 tahun serta denda-denda ya guys ya atas emhoisam hatinya. Ini jangan main-main cuy. Walaupun kita ngintip rok nih, kamu nih diintip nih. Ada nih yang ngintip nih, misalkan ada yang melakukan pengintipan rok kalian, itu kena bisa itu dituntut langsung. Kalau misalkan kamu dilecehkan itu di publik ya, kamu tahu ada orang yang melecehkan kamu seperti itu, kamu langsung tegur di situ, langsung kamu videokan di situ. Karena apa? Karena saksi di situ juga kan melihat apa yang dilakukan. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Itu adalah harga diri kamu ya, jangan takut. Polisi Hong Kong itu membela kok. Oke, kita balik lagi ke kasus yang pertama, yang tadi dipaksa tangannya untuk dimasukkan ke kolor hijaunya, suruh mengacok-ngacok itu si Mr. Pantol ya. Gimana cara mendapatkan buktinya kayak Isam? Sedangkan saya nggak punya handphone. Oke, ayo kita bahas. Ini gampang banget cuy. Kayak Isam gampang aja, wis gampang aja. Masalah itu semuanya ada solusinya cuy. Yang penting kita tahu aja caranya. Oke, setelah kayak Isam baca-baca tentang pelecehan seperti ini ya cuy ya. Kayak Isam itu mendapatkan informasi bagaimana cara mendapatkan bukti kalau misalkan kamu tidak
bisa memegang handphone, ya. Kalau kamu berani, jangan berpikir kita ini baru kerja 2 bulan di situ. Kalau misalkan tindakan tersebut sudah melecehkan kita, kamu berhak atas tuntutan ketidakhoisaman kamu ini hati. Ini bisa, ini pelecehan kan, yang namanya kita dilecehkan kan pasti hati kita terluka ya cuy ya. Apalagi untuk melakukan tindakan tidak senonoh tersebut. Itu kamu akan menang di pengadilan. Nah caranya gimana Kak Isam? Oke, yang pertama itu sebenarnya udah ada buktinya cuy. Ya kan? Kalau mbaknya itu berani pada awal, itu langsung out dari rumah. Langsung cari polisi dan ngomong kejadian sebenarnya. Kalau kamu nggak tahu gimana cara ngomong sama polisi, masih belibet-libut, ya, kamu tulis di kertas pakai bahasa Indonesia atau tulis di handphone dengan pakai bahasa Indonesia, terus kamu translatekan ke bahasa Inggris, kamu tulis ulang bahasa Inggris, ya, terus kamu sodorkan ke polisi. Saya melaporkan ini. Buktinya apa? Tangan saya ditarik sama singsang saya. Sini ada sidik jari singsangmu loh. Iya kan? Itu masih anget-anget cuy, masih bisa kedetek. Itu kalau misalkan awal. Nah kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, berarti kan mbaknya kan nggak melapor ya. Dari situ aja sudah terdetek tuh kamu melakukan pelecehan. Nah kalau misalkan awal itu sudah melakukan pelaporan, otomatis kamu bisa menuntut singsangmu untuk membayar kemuhoisaman kamu. Itu kamu dapat duit cuy, nuntut. Terus juga kamu masih bisa cari kerja lagi. Bisa, agentmu pasti akan bantu. Karena apa? Karena kamu kalau misalkan sudah masuk ke pengadilan, ini agent ini mau nggak mau dia harus bantu kamu mencari majikan baru. Karena apa? Karena kamu juga masih potongan agensi kan di situ untuk mempertahankan harga diri kamu. Nah, kalau misalkan tadi mbaknya itu nggak langsung melaporkan atas pelecehannya, ini kan berarti kita harus waspada nih ke depannya gimana nih kalau terjadi seperti itu lagi. Oke. Kalau terjadi seperti itu lagi, berarti kita harus mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Dia harus meminta maaf kepada kita atas pelecehan ini, ya cuy ya, dan memberikan kesempatan kita untuk mencari majikan baru. Caranya gimana? Caranya gampang. Setelah kamu dipaksa melakukan seperti itu lagi, ya cuy ya, kamu langsung ambil handphonemu. Walaupun kamu nggak boleh main handphone, kamu ambil handphonemu. Kamu WhatsApp, melalui WhatsApp. Kamu ngomong sama singsangmu, saya tidak menyukai tindakan Anda yang seperti itu. Bisakah kamu meminta maaf atas tindakanmu tersebut? Udah gitu. Kalau misalkan singsang kamu tidak membalas chat kamu screenshot. Setidaknya kamu sudah protes tuh kalau kamu tidak mengizinkan tindakan si singsang kamu seperti itu. Kalau misalkan tidak merespon juga, kamu datangi tuh si singsang kamu, bawa handphone dan direkam di kantong. Gimana caranya kamu itu bisa membawa handphone? Terus kamu ngomong sama singsang, kamu melakukan tindakan tersebut kemarin, memasukkan tangan saya ke celana kamu, saya tidak menyukai hal tersebut. Bisakah kamu meminta maaf kepada saya sekarang? Kalau misalkan majikan kamu itu makin marah cuy, nggak apa-apa, kita pancing emosinya untuk mendapatkan bukti. Nah setelah mendapatkan bukti, kamu bilang sama agensimu, ini majikan saya sudah melakukan seperti ini dan dia tidak mau minta maaf. Kalau misalkan kamu, agensi, tidak mencarikan majikan saya yang baru, saya akan membawa kasus ini sebagai pelecehan ke Hong Kong. Wis keren. Kaisam, saya kan bekerja baru 2 bulan, mau 2 bulan, mau enggak, yang penting kita kasuskan, karena dia sudah melecehkan harga diri kita. Jangan kita ini pekerja migran ya cuy ya. Nah pastinya kalau misalkan itu, agensi ini pikir-pikir, akan ngomong sama majikan, kalau misalkan Cece ini mau menuntut keluar. Ada 2 kemungkinan cuy, damai, atau kamu dipecat. Kalau kamu dipecat, ini waktunya kamu meleborkan dengan bukti yang ada. Kamu kirim dulu tuh ke bestimu, takutnya handphone kamu diperiksa. Kamu titip tuh buktinya ke best friend yang paling kamu percaya. Setidaknya nanti kalau misalkan takutnya handphone kamu dicek-cek, delete, setidaknya kamu sudah mentransfer bukti ke orang lain. Pemecatan kamu ini bisa menuntut ke lebor atas tindakan majikan yang melecehkan secara seksual. Kamu menang cuy, walaupun kamu kerja 2 bulan. Kamu akan mendapatkan hak ganti rugi atas kehilangan kerjaan kamu. Kamu dapat duit di situ. Intinya dapat ganti emhoisamnya kamu. Setidaknya dari uang itu adalah hak kamu untuk bisa mencari majikan baru di agen tersebut. Pastinya bisa. Ini masalah keberanian kamu aja sih cuy, sebenarnya. Jadi kamu kalau misalkan kamu ngerasa harga diri kamu sudah terluka, out gitu ya. Nggak usah panjang kali lebar, jangan banyak mikir saya takut dipecat. Selamatkan dulu harga diri kamu karena kamu adalah dilindungi di sini. Oke, begitu ya caranya ya. Semoga kalian bisa mengambil contoh mencari bukti-bukti yang mungkin kita nggak bisa berpikir, oh iya ya, oh gitu ya caranya ya. Semoga menjadikan kalian lebih berani dan bisa menjadikan kalian lebih pintar untuk memperjuangkan harga diri kamu. Kamu itu wanita, kita ini hidup bukan di zaman dulu yang wanita itu menjadi pekerja rodi atau mau
memuaskan nafsu laki-laki belalang. Oke, buat kalian tetap jaga harga diri kalian. Kalian keren, kalian cantik, dan kalian juga pasti punya harga diri yang bisa kalian pertahankan. Ya ampun cuy, wis mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang dilecehkan, mulai berjaga-jaga untuk mencari bukti. Oke, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.